Lah iki, zaman kok makin lucu yo mbak. Yang salah bisa jadi bintang, yang bener malah disuruh introspeksi. Halah wis biasa mas, wong ngomong jujur aja sekarang bisa dibilang nyinyir. Tapi tenang, kita orang nyinyir, cuma nyentil pakai logika. Betul, podcast iki ora buat ngamuk, tapi buat mikir sambil ketawa. Biar otak tetap waras, walau isi beritanya gila. Wis, siap no kopimu, duduk sing anteng, karena kita bakal nyentil halus tapi dalam banget. Podcast Paijo dan Limbo, satiri ngelus dadah, ngakak sambil mikir. Loh, Pipi, ini berita apa lagi toh? Katanya ekonomi Cina udah ngelompat kayak harimau, sementara kita masih ngelangkah kayak bebek capek. Ya namanya juga negara tetangga yang serius, Bu. Kita kan serius juga, tapi serius bercanda. Loh iya Pi, aku tuh penasaran, kok bisa mereka yang dulunya kelaparan, sekarang malah bikin dunia kelepek-kelepek. Nah, itu dia yang mau tak bahas sore ini, Bu. Duduk manis, jangan sampai tumpah kopine. Soalnya pembahasan kali ini bakal panas, tapi beraroma edukatif. Jadi gini Bu, Cina itu nggak jadi hebat karena hoki, tapi karena mereka tega, disiplin, dan tahu apa yang mereka mau. Tahun 78, ekonomi mereka tuh masih selevel sama kita. Tapi sekarang, udah kayak bumi sama Pluto. Halah, jauh banget Pi. Kita di bumi aja udah ngos-ngosan, apalagi ngejar ke Pluto. Iya, tapi bedanya mereka punya pemimpin yang mikirnya bukan ideologi dulu, tapi nasi dulu. Kata Deng Xiaoping tuh, nggak peduli kucingnya putih apa hitam, yang penting bisa nangkep tikus. Loh, kalau di sini? Di sini, kucingnya dipilih lewat musyawarah mufakat. Disumpah di depan baliho, pas nangkep tikus, malah diajak selfie. Astaga, pantesan tikusnya makin gemuk ya, Pi. Iya, Cina buka zona ekonomi, pabrik digas, riset digenjot. Anak mudanya disuruh bikin drone, bukan bikin drama. Sementara kita, anak pinter malah minggat, yang kreatif dibilang nyeleneh, dan yang ngasih kritik dibilang nyari panggung. Pi, jangan keras-keras. Nanti dibilang anti nasionalis loh. Bu, justru nasionalis itu kalau mau negaranya maju, bukan cuma nyanyi lagu wajib sambil selfie di monumen. Tapi ya lucu, Pi. Di sana bikin kebijakan cepat. Di sini mau bangun jembatan aja kudu nunggu 5 presiden. Cina bikin kuota dari nol, kita malah nambah nol di utang. Mereka bikin teknologi, kita bikin peraturan ribet. Mereka tanam benih buat 50 tahun ke depan, kita baru nanam jagung, udah ngarep panen emas. Loh Pi, tapi katanya kita punya visi 2045. Iya Bu, tapi visinya kayak sandiwara. Judulnya ganti terus, isinya kabur. Bener Pi, kayak sinetron cinta-cintaan. Episode 1000, endingnya nggak jelas. Yang paling parah Bu, kita ini negara demokrasi, tapi demokrasi yang doyan debat tanpa hasil. Semua sibuk ngomong, tapi lupa kerja. Jadi kesimpulannya Pi, Cina itu otoriter tapi produktif. Sementara kita bebas tapi banyak alasan. Kita ini bukan kurang pinter, tapi terlalu nyaman jadi penonton. Negara lain lari, kita tepuk tangan sambil ngopi bilang, wah hebat ya mereka. Padahal yang hebat itu bukan mereka doang. Kita juga bisa, asal nggak terus ngaret. Iya Bu, asal berani. Karena cinta tanah air itu bukan cuma ngomong, aku cinta Indonesia, tapi juga berani bilang, ayo berubah. Kopi ini pahit, tapi bener-bener bikin melek ya Pi. Cocok banget Buk, sama kayak obrolan kita ini. Pahit tapi nyadarin. Oke loh pemirsa Warung Satir, ingat, jangan cuma kagum sama negara lain, tapi mulai beresin meja kita sendiri. Bener Pi, karena bangsa yang cuma bisa iri bakal selamanya hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita bakal ngopi, ngakak, tapi juga mikir bareng. Warung Satir, obrolan santai tapi isinya bisa bikin pemerintah meriang.